Terancam saksi adat dari suku Dayak Kalimantan, polisi gerak cepat jemput Edi Mulyadi. Kami, KBR TV bahagian Keningau, Sabah, setanah Borneo, dengan ini mengejam dengan sekeras-kerasnya pernyataan Edi Mulyadi yang telah menghina suku Dayak se-Kalimantan. Kami dengan ini menuntut keadilan atas penghinaan ini mengikut Undang-Undang Adat Suku Dayak Kalimantan. Kami juga menuntut kepada pihak kepolisian Republik Indonesia agar mengambil tindakan yang sewajarnya terhadap Edi Mulyadi, Adil Katalino, Suramin Kasaruga, Basengat Gajubata. Harus! Tambak Bayak. Sakti! Kami dari KBR TV Miri, Sarawak Borneo yang diketuai oleh saya, Panglima Benua Tunggal, mengecam keras atas penghinaan Edi Mulyadi terhadap semua suku kaum Dayak Kalimantan. Penghinaan beliau juga membuat kami Dayak seluruh Borneo merasa tersinggung dan marah dengan kata-kata beliau. Pernyataan sikap KBR TV ini atas penghinaan Edi Mulyadi terhadap Kalimantan, kami suku Dayak Perguruan Budaya Recul Tambak Bayak cabangnya Sarawak sangat mengutuk sekeras-kerasnya pernyataan penghinaan Edi Mulyadi. Maukan agar Edi Mulyadi dihukum dengan hukum yang berlaku di Indonesia dan hukum adat di Kalimantan. Salam damai, salam budaya, dan salam Tambak Bayak. Sakti! Tribunkaltim.co. Kasus penghinaan terhadap Kalimantan oleh Edi Mulyadi berbuntut panjang. Selain harus berhadapan dengan hukum, Edi Mulyadi juga bakal berhadapan dengan sanksi adat suku Dayak di Kalimantan. Sebagaimana diketahui, Edi Mulyadi, pemilik akun YouTube Bang Edi Channel, masih menjadi sorotan setelah menyinggung masyarakat Kalimantan. Dalam video yang viral jagat maya, Edi Mulyadi sempat menyebut Kalimantan adalah tempat jin buang anak. Pernyataan tersebut dilontarkan Edi usai mengkritisi pemindahan ibu kota negara atau IKN ke Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Buntut dari pernyataan itu, Edi Mulyadi dibanjiri kritik dari publik, terlebih dari masyarakat Kalimantan, terutama warga Kalimantan Timur. Kemudian Edi Mulyadi pun meminta maaf dan mengaku tidak bermaksud untuk menghina masyarakat Kalimantan. Namun, masyarakat Kalimantan tetap melaporkan perbuatan Edi Mulyadi ke polisi lantaran terlanjur sakit hati. Edi Mulyadi akhirnya dipanggil oleh Bareskrim Polri terkait kasus ini, tetapi mangkir dari panggilan. Terbaru, Ketua Persekutuan Dayak Kalimantan Timur, Syahari Jaang, turut buka suara mengenai tindakan Edi. Jika Edi Mulyadi kembali mangkir dari panggilan polisi, pihak Persekutuan Dayak Kaltim mengaku siap membantu untuk mendatangkan Edi Mulyadi. Kita mau lihat dalam beberapa waktu ke depan karena sampai saat ini kita masih konsolidasi. Kalau kenyataannya yang bersangkutan selalu tidak datang, kita akan tanya apakah kita perlu membantu kedatangan Edi Mulyadi, kata Syahri yang merupakan mantan wali kota Samarinda, dikutip dari tayangan YouTube Kompas TV Sabtu 29 Januari 2022. Sementara Syahri Jaang mendesak agar proses hukum terhadap Edi Mulyadi segera ditangani. Pihaknya juga menyiapkan tim advokasi dan tim hukum untuk memproses kasus dugaan ujaran kebencian dan pelanggaran Undang-Undang ITE ini. Yang pertama, kita minta segera ini ditangani sebagaimana kebijakan yang ada di Jalan Polri. Mereka pasti lebih tahu daripada kita, ungkapnya. Selain hukuman dari polisi, Syahri Jaang juga ingin Edi Mulyadi dapat hukuman secara adat. Untuk itu, pihaknya meminta Edi Mulyadi dihadirkan dalam proses adat. Yang kedua, kita juga minta dihadirkan dalam proses adat. Jelas Syahri, polisi bakal jemput paksa Edi Mulyadi kembali mangkir.
Dilansir dari tribunnews.com, berjudul Edi Mulyadi terancam sanksi adat dari suku Dayak hingga bakal dijemput polisi jika mangkir kembali. Kepolisian RI menyebutkan upaya jemput paksa bakal dilakukan jika Edi Mulyadi kembali tidak hadir di pemanggilan kedua kasus dugaan ujaran kebencian terhadap masyarakat Kalimantan. Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadan mengatakan hal itu diatur dalam pasal 112 KUHP. Dalam belait pasal tersebut, penyidik berwenang melakukan perintah membawa jika Edi tak kembali hadir. Di pasal 112 ayat kedua, orang yang dipanggil wajib datang kepada penyidik dan jika tidak datang, penyidik memanggil sekali lagi dengan perintah kepada petugas untuk membawa kepadanya. Jadi tindakan yang dilakukan ini adalah tindakan yang sesuai dengan aturan KUHP, kata Ramadan kepada wartawan Sabtu 29 Januari 2022. Di sisi lain, Ramadan membantah pernyataan kuasa hukum yang menyebut Polri menyalahi prosedur saat melakukan pemanggilan pertama kepada Edi Mulyadi. Menurutnya, tenggang waktu 3 hari terhitung sejak surat pemanggilan diterima merupakan waktu yang wajar. Jadi, 2 hari surat panggilan Rabu untuk datang, Jumat adalah hari yang wajar 3 hari tugasnya. Diberitakan sebelumnya, Baris Krim Mabes Polri kembali memanggil Edi Mulyadi untuk menjalani pemeriksaan terkait kasus dugaan ujaran kebencian. Karopenmas Divisi Humas Mabes Polri, Brigjen Pol Ahmad Ramadan.